Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Hoirunisa dengan NPM 192151012. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan artikel tentang hakikat kemampuan spasial matematis dan kecerdasan spiritual. Matematika menjadi salah satu pelajaran yang sulit untuk dibayangkan hanya menggunakan istilah kata. Nah, matematika memerlukan adanya media penunjang untuk memudahkan pengkomunikasian pada pembelajarannya. Kebanyakan para peserta didik yang merasa kesulitan mempelajari pembelajaran matematika, terutama pada hal kemampuan spasialnya rendah, diakibatkan pendidik dan fasilitas sekolah yang kurang dalam mengembangkan teknologi dan media pembelajaran. Sebagai akibatnya, peserta didik mengalami kemampuan spasial matematika yang rendah. Nah, kemampuan spasial matematis ialah kemampuan membayangkan, membandingkan, menduga, menentukan, mengonstruksi, merepresentasikan, dan menemukan informasi dari stimulus visual dalam konteks ruangan. Nah, di sini ada 3 ahli yang mengemukakan tentang definisi dari kemampuan spasial matematis. Nah, yang pertama itu dari Mayer dalam Suparno tahun 2013. Nah, beliau mengungkapkan bahwa kemampuan spasial adalah konsep tak terbentuk atau abstrak yang di dalamnya meliputi 5 unsur kemampuan spasial, antara lain merupakan yang pertama persepsi spasial atau kemampuan mengamati suatu bangun ruang yang diletakkan pada posisi vertikal atau horizontal. Yang kedua, visualisasi spasial atau kemampuan untuk memvisualisasikan perpindahan suatu bangun ruang atau perubahan pada bagian-bagian suatu bangun ruang. Lalu selanjutnya kemampuan rotasi atau kemampuan untuk secara tepat dan cepat bisa merotasikan gambar 2 dimensi atau 3 dimensi. Selanjutnya, relasi spasial atau kemampuan untuk mengerti wujud asal suatu benda atau bagian dari benda tersebut dan hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Selanjutnya, orientasi spasial atau kemampuan untuk mengorientasikan diri sendiri baik secara fisik ataupun mental dalam suatu ruang. Nah, kemampuan spasial matematis adalah kemampuan yang fokus di bidang geometri gitu. Sedangkan dalam sistem pendidikan di sekolah, geometri ialah salah satu materi pada mata pelajaran matematika yang cukup sulit untuk dipelajari oleh siswa. Nah, sebab membutuhkan kecerdasan spasial untuk memecahkan persoalan geometri spasial. Nah, sesuai hal tersebut, kemampuan spasial matematis menekankan di bidang geometri serta penting untuk dikuasai oleh siswa. Selanjutnya, menurut Lin serta Petersen pada tahun 1985. Nah, beliau mengungkapkan kemampuan spasial artinya proses mental dalam mempersepsikan atau menyimpan, mengingat, mengkreasi, membarui, serta mengkomunikasikan bangun ruang. Nah, hal ini akurat dengan persepsi dari suatu objek atau gambar yang bisa dipengaruhi secara ekstrim oleh orientasi objek tersebut, sehingga dapat mengenali suatu objek atau gambar dengan tepat diperlukan kemampuan spasial matematis. Nah, jadi kemampuan spasial itu adalah kemampuan untuk berpikir melalui transformasi gambar mental. Nah, aspek bangun dan ruang berkaitan dengan geometri seperti definisi menurut ahli sebelumnya. Nah, ditinjau dari konteks matematika, khususnya geometri, ternyata kemampuan spasial itu emang sangat penting gitu untuk ditingkatkan. Selanjutnya menurut pendapat ahli yang ketiga yaitu Pavani Reinhardt pada tahun 2012. Keterampilan spasial artinya kemampuan untuk membentuk, menyimpan, mengambil, dan membarui gambar 3 dimensi yang terstruktur dengan baik. Nah, kemampuan ini berkaitan dengan warna, garis, bangun, bentuk, ruang, serta hubungannya. Nah, kemampuan mempersepsikan dunia spasial secara akurat. Nah, hal ini termasuk
Kemampuan untuk membayangkan, mendeskripsikan pandangan baru, ide visual spasial secara grafis, serta menjelaskan secara akurat susunan dari keruangan. Nah, peserta didik atau siswa yang mempunyai kemampuan spasial yang tinggi secara signifikan lebih mampu dalam pelajaran matematika. Nah, jadi semakin terlihat jelas gitu kalau kemampuan spasial itu sangat penting dalam menelaah atau mempelajari pelajaran matematika. Nah, jadi berdasarkan beberapa pendapat tadi, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan kemampuan spasial matematis adalah suatu kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang untuk memahami sesuatu dengan memvisualisasikan memakai indera penglihatan, baik yang berupa bentuk, warna, dan ruang. Nah, kemampuan spasial memiliki hubungan positif dengan matematika pada anak usia sekolah. Kecerdasan visual spasial juga berkaitan dengan matematika, yaitu aspek ruang, bangun, dan waktu. Nah, kemampuan ini pun menuntut gitu kepada siswa untuk mampu menyatakan kedudukan antar unsur-unsur suatu bangun ruang, lalu mengidentifikasi serta mengklasifikasikan gambar geometri, membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang ditinjau dari sudut pandang tertentu, lalu mengonstruksi serta merepresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang datar dalam konteks ruang. Dan yang terakhir, menginvestigasi suatu objek geometri. Selanjutnya, adapun menurut Youmi, indikator kemampuan spasial matematis itu ada beberapa gitu. Nah, yang pertama yaitu menyatakan kedudukan antar unsur-unsur suatu bangun ruang. Lalu yang kedua, membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu. Yang ketiga, menginstruksi dan merepresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang datar dalam konteks ruang. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, menginvestigasi ukuran yang sebenarnya dari stimulus visual suatu objek geometri. Nah, indikator kemampuan spasial matematis yang tadi disampaikan itu didukung oleh pendapat dari Lohmann dalam Ajustiani yang berpendapat bahwa terdapat 3 faktor primer atau faktor utama kemampuan spasial matematika atau matematis, yaitu yang pertama spatial visualization, yang kedua spatial orientation, dan yang terakhir spatial relation. Nah, berikut ada contoh soal dari materi kubus dan balok yang berkaitan dengan kemampuan spasial matematis. Nah, yang pertama itu ada dari indikator menyatakan kedudukan antara unsur-unsur suatu bangun ruang. Nah, di sini soalnya yaitu perhatikan gambar bangun ruang berikut ini. Nah, di situ telah disediakan bangun ruang. Nah, pertanyaannya, ruas garis yang sejajar dengan garis BD adalah, jawabannya yaitu ruas garis FH. Lalu dari indikator yang kedua, membayangkan bentuk atau posisi suatu objek geometri yang dipandang dari sudut pandang tertentu. Nah, untuk soalnya yaitu perhatikan gambar bangun ruang berikut ini. Nah, di sini disediakan bangun ruang kubus. Nah, gambarkan kubus tersebut dengan mengganti sisi ABFE menjadi sisi alas. Nah, di situ sudah tertera jawabannya. Jadi sisi alasnya diganti gitu, dari yang tadinya ABCD jadi ADFE. Lalu dari indikator yang ketiga yaitu menginstruksi dan merepresentasikan model-model geometri yang digambar pada bidang datar dalam konteks ruang. Nah, pertanyaannya atau soalnya di sini ada gambarkan akuarium yang berbentuk balok ABCDEFGH dengan bidang ABCD sebagai permukaan dari akuarium tersebut. Nah, untuk jawabannya yaitu berupa gambar dari balok tersebut dengan alas ABCD seperti itu. Lalu soal dari indikator keempat yaitu menginvestigasi ukuran yang sebenarnya dari stimulus visual suatu objek geometri. Nah, untuk soalnya di sini ada perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar balok dan kubus yang menyatu gitu dengan keterangan-keterangan ukurannya. Nah, dari situ tentukan volume kubus ABCDEFGH. Nah, untuk jawabannya yaitu dicari dulu gitu. AB-nya itu ukurannya berapa. Nah, untuk AB itu cara mencarinya dengan
AI dikurangi NM yang diketahui gitu dari gambarnya. Nah, AI-nya itu 10 cm dan NM-nya 5 cm. Jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5 cm. Jadi panjang dari AB yaitu 5 cm. Nah, untuk volume kubus dari ABCDEFGH sama dengan sisi pangkat 3. Itu merupakan rumus dari volume kubus. Nah, sisinya itu kan 5 cm, jadi 5 cm pangkat 3 sama dengan 125 cm kubik. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal lain yang berkaitan juga dengan kemampuan spasial matematis. Nah, di sini ada butir soalnya, yaitu Ayah meminta Angga untuk membantu ayah membuat suatu atau sebuah dingklik. Nah, dingklik itu maksudnya bangun bangku pendek 2 tingkat seperti 2 anak tangga gitu. Nah, untuk memudahkan adik-adiknya saat mencuci tangan di wastafel ataupun mengambil benda di tempat yang tinggi dengan memodifikasi sebuah kayu besar berbentuk kubus. A, B, C, D, E, F, G, H misalnya kalau diberi nama setiap titiknya dengan bidang A, B, C, D sebagai sisi alas yang memiliki panjang rusuk 40 cm. Modifikasi yang dilakukan dengan memotong setengah garis HG, EF, CG, BF, dan titik potong diagonal bidang bagian sisi depan dan belakang. Nah, A. Gambarkan ilustrasi dingklik tersebut. B. Gambarkan ilustrasi dingklik jika dipandang dari samping kanan. C. Apakah bentuk dingklik pada poin B tadi berbeda atau sama dengan gambar pada poin A? Lalu yang D. Ayah akan melapisi pijakan dingklik dengan kain berbulu kasar. Nah, berapakah ukuran kain yang diperlukan oleh ayah? Nah, untuk alternatif jawabannya di sini diketahuinya itu ada sisinya sama dengan 40 cm sesuai tadi di soal ya. Nah, penyelesaiannya yang pertama itu menggambar ilustrasi gambar dingklik terlebih dahulu. Nah, kurang lebih gambarnya itu akan seperti ini gitu. 2 anak tangga. Nah, ini untuk memenuhi indikator kemampuan spasial matematis pada poin A dan C. Nah, lalu untuk menjawab soal kedua yaitu gambar dingklik dipandang dari samping kanan. Nah, jika dari samping kanan itu akan seperti ini gitu gambarnya kurang lebih. Nah, ini memenuhi indikator kemampuan spasial matematis pada poin B dan C. Lalu yang ketiga, soal ketiga yaitu gambar pada poin B memiliki bentuk yang sama dengan gambar poin A. Nah, itu merupakan termasuk ke indikator kemampuan spasial matematis poin B dan D. Lalu jawaban dari poin keempat yaitu ukuran kain yang diperlukan adalah 2 kain berbentuk persegi panjang dengan masing-masing kain berukuran panjang sama dengan 40 cm dan lebar sama dengan 20 cm. Nah, itu termasuk ke indikator kemampuan spasial matematis poin D. Selanjutnya, pentingnya pendidikan di dalam jiwa seorang peserta didik tidak hanya mampu sebatas menilai terhadap kemampuan spasial matematisnya saja, namun juga menyangkut keadaan kejiwaan atau rohani seorang peserta didik. Nah, ketika seorang peserta didik mempunyai kualitas yang baik dalam keadaan kejiwaan atau kerohaniannya, tentu akan memudahkan terbentuknya pola pikir yang kritis serta akal yang baik. Nah, keadaan kejiwaan yang baik akan mampu membantu pada penyelesaian suatu masalah supaya bisa terselesaikan gitu dengan baik. Keadaan kejiwaan seperti inilah yang dianggap dengan kecerdasan spiritual. Lalu adapun definisi kecerdasan spiritual menurut para ahli. Nah, di sini disediakan 3 ahli yang akan mendefinisikan. Nah, yang pertama menurut Toto Tasmara, kecerdasan spiritual adalah kemampuan seseorang untuk mendengarkan hati nuraninya, baik buruk dan rasa moral dalam caranya menempatkan diri dalam pergaulan di mana saja. Nah, kecerdasan spiritual sebagai penopang efektivitas untuk kerja kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Nah, dengan kata lain, spiritual quotient atau SQ berfungsi untuk memfungsikan intelligent quotient atau IQ dan emotional
question, atau EQ. Nah, bahkan kecerdasan spiritual atau SQ merupakan kecerdasan tertinggi dari kita gitu. Nah, seseorang yang cerdas dalam intelektual mungkin akan mampu mengatasi masalah atau problem kehidupan dengan pikirannya. Namun, keberhasilan pikiran belum tentu dapat membuat hati seseorang menjadi lebih tenang. Ada menurut Munif Chatib, kecerdasan spiritual adalah bagian dari kecerdasan eksistensialis. Menurutnya, kecerdasan ini sebagai persiapan manusia dalam menghadapi kematian, sehingga kecerdasan ini berdimensi keilahian yang dimiliki prinsip mencari eksistensi diri dalam kehidupan. Nah, sifat kecerdasan ini selalu mencari koneksi antar kebutuhan untuk belajar dengan kemampuan dan menciptakan kesadaran akan kehidupan setelah kematian. Nah, kondisi ini merupakan perwujudan dari kecerdasan eksistensialis. Kemudian, ketika manusia merasa bahwa masalah atau problem tidak lagi dapat diselesaikan dengan modal intelektual saja, maka secara alami gitu akan mengantarkan manusia itu untuk mengadu pada potensi yang keberagamaan yang dimilikinya. Yang ketiga, menurut Zohar dan Ian Marshall, mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan masalah, makna, dan nilai, menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, lalu menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Nah, kecerdasan spiritual yang berkembang dengan baik akan ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, lalu memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, mampu menghadapi penderitaan dan rasa sakit, mampu mengambil pelajaran yang berharga dari suatu kegagalan, mampu mewujudkan hidup sesuai dengan visi dan misi, mampu melihat keterkaitan antara berbagai hal, mandiri, serta pada akhirnya membuat seseorang mengerti akan makna hidup. Seperti itu. Berdasarkan beberapa pendapat tadi, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan kecerdasan spiritual adalah kemampuan sempurna seseorang dalam mengkompromikan akal dan budinya untuk menelaah hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, sehingga dengan kemampuannya itu dapat melalui hidup dengan penuh makna, termasuk dalam hal mengatasi masalah hidup. Nah, kecerdasan spiritual bisa menjadi salah satu faktor internal yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar pemahaman seseorang peserta didik terkait pelajaran, ialah perihal apakah ia mempunyai potensi kecerdasan spiritual yang baik, sebab dengan mempunyai kecerdasan spiritual yang baik, seseorang siswa itu akan mampu memiliki pola pikir yang lebih kritis terhadap pelajarannya dan berkesinambungan untuk menjadi kemudahan dalam berinteraksi di setiap mata pelajaran. Nah, secara spesifik, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual memiliki beberapa indikator. Nah, menurut Zohar dan Marshall, indikator kecerdasan spiritual atau SQ yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama, kemampuan bersikap lentur, mampu beradaptasi dengan baik, yaitu mampu menempatkan diri dalam berbagai situasi dan mampu menerima perbedaan dalam berbagai kondisi. Nah, yang kedua, mengetahui sepenuhnya tentang dirinya sendiri. Nah, termasuk menyadari, mengenal, dan mengetahui tentang keberadaan diri sendiri dan mengetahui, menyadari, dan meyakini nilai apa yang dapat memotivasi diri dalam bertindak. Lalu indikator yang ketiga yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dan mengambil hikmah dari suatu tragedi. Nah, termasuk di dalamnya mampu menghadapi penderitaan dan mampu memanfaatkan penderitaan. Untuk indikator yang keempat yaitu kemampuan menghadapi dan melewati suatu cobaan, termasuk di dalamnya yaitu kemampuan menghadapi rasa sakit dan kemampuan melalui atau melampaui rasa sakit. Nah, untuk indikator yang kelima yaitu kehidupan yang mengikuti aturan-aturan dari agama, termasuk di dalamnya memiliki pedoman hidup dan memiliki integritas. Untuk indikator yang keenam yaitu ketidakmauan untuk menyebabkan kerugian, termasuk di dalamnya ada dapat mengambil keputusan secara matang dan memiliki self-control atau pengendalian diri. Untuk indikator yang ketujuh yaitu kecenderungan untuk mengaitkan antara berbagai hal. Nah, di dalamnya ada manusia itu menghayati diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan memandang masalah sebagai kesatuan yang utuh. Untuk indikator yang kedelapan ada kecenderungan nyata untuk bertanya mengapa atau bagaimana, mencari jawaban dasar,
termasuk di dalamnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mampu mengajukan pertanyaan berdasar. Nah, untuk indikator yang terakhir, pengabdian dan tanggung jawab yang penuh oleh seorang pemimpin. Nah, termasuk di dalamnya itu ada dapat berdiri sendiri dan dapat melakukan sesuatu tanpa bergantung pada orang lain. Nah, berikut ada contoh angket atau instrumen dari kecerdasan spiritual. Nah, untuk petunjuk pengisiannya ada berikut ini disajikan sejumlah pernyataan mengenai pengalaman Anda atau responden dalam menjalani hidup ini. Nah, seberapa sesuai maksud masing-masing pernyataan berikut dengan pengalaman Anda? Lalu beri tanda centang pada kolom alternatif jawaban yang sesuai dengan pengalaman saat ini. Nah, berikut ada alternatif jawabannya, yaitu SS yang kepanjangan dari sangat sesuai, lalu S sesuai, KS kurang sesuai, dan TS tidak sesuai. Nah, berikut yang saya sajikan pada layar itu hanya sebagian saja. Nah, untuk setiap pernyataannya mungkin bisa di-pause dulu videonya dan bisa dibaca terlebih dahulu. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.